Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih dalam matematika, kita kali ini akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Pertama, untuk bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan Fx itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, dan C nya anggota bilangan real, A nya tidak boleh sama dengan 0. Itu merupakan bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang Fx, jadi lambang Fx ini nanti bisa diganti dengan Y, sehingga Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini dapat ditulis menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana X disebut variabel bebas dan Y disebut sebagai variabel terikat. Nah, di sini Fx-nya ini nanti bisa diganti dengan Y. Kemudian untuk sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, jadi koefisien pada X kuadrat, nanti jika A lebih dari 0 atau A nya itu positif, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0 atau A nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Untuk A kurang dari 0, jika A nya ini kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, dan di sini titik puncaknya berada di atas. Nah, untuk A lebih dari 0 atau A positif, grafiknya terbuka ke atas, titik puncaknya berada di bawah. Ini sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Kemudian, jika berdasarkan nilai D atau diskriminan, jadi D itu diskriminan, jadi diskriminan suatu persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah sebagai berikut. Jadi rumus diskriminan itu ini, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nanti ada 3 kemungkinan. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Jadi hanya menyinggung sumbu X di satu titik untuk D sama dengan 0. Kalau D lebih dari 0 tadi memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi bisa berada di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X. Nah, jika digambarkan seperti ini, grafik ini untuk yang atas ini untuk A lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk A lebih dari sama dengan 0, A positif tadi grafiknya terbuka ke atas, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinannya diskriminannya lebih dari 0, kemudian diskriminannya sama dengan 0, dan diskriminannya kurang dari 0. Untuk A lebih dari 0 dan D nya juga lebih dari 0, maka grafik ini terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi ini memotong sumbu X di 2 titik. Ini untuk A lebih dari 0 dan D lebih dari 0. Kemudian untuk A positif dan D sama dengan 0, maka grafik nanti memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X di satu titik ini. Ada singgungannya di sini ada satu titik.
Kemudian yang ketiga, jika A-nya positif dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya berada di atas sumbu X atau bisa dikatakan sebagai definite positif. Jadi nanti misal ada soal grafiknya fungsi kuadrat definite positif, berarti syaratnya itu A lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, jika A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, nanti juga ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda ini. Kemudian yang kedua, untuk A negatif, D sama dengan 0, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Jadi menyinggung sumbu X di sini hanya ada 1 titik yang bersinggungan dengan sumbu X. Kemudian yang ketiga, jika A negatif dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya terletak di bawah sumbu X atau definite negatif. Jadi nanti kalau ada soal definite negatif, berarti nanti syaratnya A-nya itu kurang dari 0 dan diskriminannya juga kurang dari 0. Ini sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan nilai D. Kemudian selanjutnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti ada 4 langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Nah, nanti untuk menentukan titik potong sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0, atau dengan kata lain AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Untuk sumbu simetri, ini rumusnya X sama dengan negatif B dibagi 2A. Kemudian koordinat titik balik atau titik puncak, itu rumusnya untuk X puncak yaitu min B per 2A, untuk Y puncaknya min D, D itu diskriminan dibagi 4A. Atau nanti bisa kalau sudah ketemu X puncak bisa disubstitusikan ke persamaan fungsi kuadrat untuk mendapatkan koordinat Y puncak. Keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya. Ini jika diperlukan opsional ya, jadi bisa ditambahkan langkah keempat atau bisa juga enggak. Jadi nanti untuk menentukan beberapa titik bantu, ambil sembarang nilai X anggota bilangan real, kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Nah, titik-titik tersebut merupakan titik bantunya. Setelah itu dihubungkanlah semua titik-titik yang diperoleh, maka akan diperoleh grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Ini merupakan langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada contoh yang pertama. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, di sini kita tentukan dulu dari persamaan fungsi kuadrat ini nilai A-nya berapa? Nah, ini A-nya berarti 1. Jadi koefisien pada X kuadrat itu 1. Kemudian B-nya itu koefisien pada X yaitu di sini negatif 4 dan C itu konstanta negatif 5. Jangan salah, di sini konstantanya negatif 5. Jangan hanya ditulis 5. Kemudian Kemudian karena di sini A-nya itu 1 berarti positif, maka nanti grafiknya pasti akan terbuka ke atas. Jadi tanpa kita menggambar sebenarnya sudah tahu grafiknya ini pasti akan terbuka ke atas. Nah, untuk menggambar langkah yang pertama yaitu mencari titik potong sumbu X. Jadi titik potong sumbu X ini artinya Y sama dengan 0. Maka di sini persamaannya
X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5, Y nya langsung saya ganti 0. Nah, untuk mencari nilai X nanti kita akan faktorkan. Nah, ini difaktorkan X cari dua angka. Nah, ini cari dua angka, kalau dikalikan itu jadi cari dua angka, ini kan X1 X2, kalau dikalikan itu negatif 5, kalau ditambah X1 ditambah X2 itu hasilnya negatif 4. Jadi kalau ditambah itu negatif 4 ini, kalau dikalikan itu negatif 5. Jadi berapa dua angka kalau dikalikan negatif 5, kalau ditambahkan negatif 4. Dua angka itu yaitu berapa? Negatif 5 dan positif 1. Karena negatif 5 kali 1 itu negatif 5, negatif 5 ditambah 1 hasilnya negatif 4. Sehingga di sini diperoleh X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kalau saya pindah ruas, X sama dengan 5, di sini X sama dengan negatif 1. Jadi di sini titik potong sumbu X adalah negatif 1,0, kan tadi Y nya 0, X nya ini, dan 5,0. Ini untuk titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti di sini X-nya sama dengan 0. Sehingga langsung saya masukkan saja Y sama dengan, jadi X-nya ini saya ganti 0. 0 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 0 dikurangi 5. Maka Y ketemunya di sini negatif 5. Sehingga di sini titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 5. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari sumbu simetri. Tadi sumbu simetri ini rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini berarti negatif B nya tadi negatif 4, berarti negatif 4 per 2 kali A nya 1, sehingga 4 dibagi 2 berarti hasilnya 2. Jadi X sama dengan 2. Ini merupakan sumbu simetri. Kemudian titik puncak untuk X puncak tadi bisa dicari dari ini, yaitu hasilnya 2 sama dengan sumbu simetri, dan Y puncak sini X nya sudah sama ya, X puncak ini sama dengan 2 sama dengan sumbu simetri. Y puncak di sini berarti sama dengan negatif D per 4A. Negatif D itu diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Sehingga di sini negatif B kuadrat itu negatif 4 dikuadratkan 16 dikurangi 4A, A nya 1, C nya negatif 5 dibagi 4A. Sehingga di sini hasilnya 16, negatif 4 dikalikan negatif 5 berarti 20, 36 min 36 dibagi 4 berarti negatif 9. Sehingga dari sini, ini saya tulis di sini aja, X puncak dan Y puncaknya berarti sama dengan 2, negatif 9. Ini untuk sumbu simetri dan titik puncak. Kemudian menentukan beberapa titik bantu. Nah, ini opsional ya. Ini bisa, sebenarnya bisa dilakukan atau enggak. Misal di sini saya buat titik bantunya, ini soal yang D untuk titik bantu. Misal di X sama dengan 1, maka nanti
X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y ini, berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5, maka hasilnya 1 kuadrat itu 1, negatif 4 dikalikan negatif 4 dikurangi negatif 5 itu negatif 9 ditambah 1, berarti di sini negatif 8, sehingga di sini titik bantunya 1, negatif 8. Nah ini nanti bisa kalian lakukan untuk titik bantunya, bisa juga tidak. Nah kalau sudah ketemu semuanya, nanti tinggal digambar. Nah untuk menggambarnya, nah ini tidak lurus, tidak apa-apa ya. Nah ini di sini ini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 1. Ini saya tulis negatif 2. Nah kita masukkan yang pertama titik potong terhadap sumbu X tadi negatif 1,0. Nah kita lingkarin di sini. Ini susah kalau saya kasih lingkaran ya. Jadi ini negatif 1,0, kemudian di sini negatif 5,0. Jadi kedua ini titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y. X nya 0, Y nya negatif 5. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian titik puncak, sumbu simetri di X sama dengan 2. Nah, berarti sumbu simetrinya di sini. Nah ini sumbu simetri ini di X sama dengan 2. Titik puncaknya 2, negatif 9. 2, negatif 9 berarti X nya ini 2, Y nya negatif 9. Nah berarti di sini untuk titik puncaknya. Kalau sudah, ya titik bantunya belum, sebenarnya dari sini pun tanpa titik bantu kita bisa menghubungkan. Ini sudah bisa untuk menghubungkan. Nah karena ini tadi kita menentukan titik bantu, ya udah kita masukkan saja. Jadi sebenarnya ini tidak perlu, tidak apa-apa. Titik bantunya di sini 1, koordinatnya 1, negatif 8. Nah berarti di sini titik bantunya. Nah kalau sudah, sekarang kita hubungkan. Jadi di sini tadi kita hubungkan. Nah nanti kalau skalanya bagus, nanti gambarnya akan bagus. Agak kurang bagus ya ini. Nanti silahkan digambar yang bagus ya. Maaf, saya ulangi lagi. Nah ini ya. Jadi ini nanti silahkan digambar yang bagus ya. Ini meletot enggak apa-apa. Jadi ini merupakan grafik fungsi kuadrat dari, nah ini tadi A nya, karena A nya 1 maka grafiknya pasti terbukanya ke atas, titik puncaknya ada di bawah sini yaitu 2, negatif 9. Dan ini tadi diskriminannya berapa? Diskriminannya tadi negatif 9. Nah kalau negatif 9 tadi, diskriminannya ini tadi 9 ya. B kuadrat min 4 AC ini tadi hasilnya 9. Hasilnya kok 9, hasilnya 36. Nah ini tadi ya, nilai diskriminan ini tadi itu, ini D nya tadi 36, berarti lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Dan karena A nya lebih dari 0, maka
grafiknya terbuka ke atas. Jadi ini merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, seperti ini cara mengerjakan soal nomor 1. Kemudian nomor 2, tanpa menggambar sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, ini tanpa menggambar sifat-sifatnya tadi. Berarti apa? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, memotong sumbu X atau enggak, lah itu bisa dicari. Contoh ini saya kasih contoh yang A. Yang A itu X kuadrat ditambah X sama dengan 45. Saya jadikan satu ruas, X kuadrat ditambah X dikurangi 45 sama dengan 0. Sehingga di sini A nya itu 1, B nya 1, dan C nya negatif 45. Nah, ini dilihat karena A nya sama dengan 1 berarti lebih dari 0, maka di sini grafik terbuka ke atas. Jadi di sini grafiknya terbuka ke atas. Kemudian kita selanjutnya mencari nilai diskriminan. Diskriminan tadi rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Maka di sini B kuadrat itu 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C nya yaitu negatif 45. Maka di sini hasilnya 1, kemudian 45 negatif 45 dikalikan 4 berarti plus 180. Maka di sini 181. Nah, berarti di sini karena D-nya itu positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi di sini grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kesimpulannya untuk A, sifat-sifatnya grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, nanti silahkan soal yang B dan C kalian kerjakan, kemudian jawabannya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.